Belajar dari masyarakat itu sungguh sangat menyenangkan sekali ya. Kalau biasanya Anda belajar dari referensi di perpustakaan atau mungkin melalui jurnal-jurnal online. Nah, ketika Anda belajar dari masyarakat, Anda bisa mengetahui banyak hal potensi, mulai dari potensi alamnya, melihat langsung, bahkan hal-hal yang tidak tersentuh mungkin di referensi ya. Anda bisa menanyakan langsung kepada pemuka masyarakatnya bagaimana mereka menyusun atau menata tata organisasi pemerintahan di desa, dan itu sebagai suatu kearifan lokal yang menjadi kekayaan kita bersama. Ini adalah kesempatan yang luar biasa sekali untuk Anda, dan juga kami mengundang Anda yang belum pernah mengenal pemberdayaan masyarakat langsung, datanglah ke beberapa daerah di Indonesia yang kaya sekali potensi kearifan lokal. Dan desa ini, Desa Pule Bulung ya, adalah salah satunya yang menarik di daerah Sleman, Yogyakarta. Dan selamat untuk Anda yang sudah belajar mengenal langsung. Insya Allah di lain kesempatan ketika Anda lulus, kembangkanlah ini di daerah Anda, atau Anda inisiasi hal-hal serupa ke daerah Anda maupun di masyarakat.
sukses dan jaya terus untuk administrasi Public Visipol Universitas Widya Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi hari ini seperti biasa di Prodi Administrasi Publik itu ada kegiatan kuliah lapangan. Kuliah lapangan mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Jadi hari ini kita kuliahnya di Desa Wisata Pulewulung. Jadi di sini kita diajari bagaimana mengajak masyarakat untuk berdaya dengan memanfaatkan apa yang ada di lokasi sini. Jadi ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, jadi pembelajaran bagi mahasiswa kita semua. Jadi semoga acara ini bisa memberi manfaat bagi kita semua supaya kita bisa memberdayakan diri kita dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di sekitar kita. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen dari Universitas Widya Mataram, Bapak Arisanto, Ibu Okti, Bu Satya, dan Bapak Suwarjo. Dan kami hormati panitia atau penyelenggara dari Pulewulung yang dipimpin oleh Bapak Dukuh dari Pulewulung, dan juga Pak Aris, dan juga semua yang hadir di pada pagi hari ini dari kelas pagi dan kelas sore di Widya Mataram, juga di kelas administrasi publik yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Mohon maaf pada pagi hari ini yang dari rencana jam 7:30 kita mulai, karena keadaan juga yang tidak semua dekat dari sini, ada yang jauh dari mungkin dari luar juga, ini dari luar DIY juga mungkin juga
Alhamdulillah, tapi kita wajib bersyukur kita bisa berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sebelumnya mohon maaf untuk acara pagi hari ini yang nanti rencana tidak sesuai dengan rundown yang sudah di-share oleh Bapak Warjo, yaitu nanti insya Allah sampai jam mungkin setengah 2 jam 1 setengah 2 semoga sudah selesai. Dan untuk pada hari ini langsung saja marilah kita buka acara kuliah lapangan pemberdayaan masyarakat program studi administrasi publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Mataram Yogyakarta tanggal 25 November 2023 kita mulai. Tapi sebelumnya biar nanti acara dari awal sampai akhir mendapatkan ridho dari Allah Tuhan Yang Maha Esa, bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan, maka marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mohon izin dengan sikap duduk sempurna, berdoa dimulai. Berdoa cukup. Yang untuk selanjutnya, untuk menyingkat waktu, sambutan yang pertama dari Bapak Dukuh Punewulung, dari panitia dari Punewulung kepada Bapak Dukuh, waktu dan tempat kami haturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Universitas Widya Mataram, yang saya hormati teman-teman mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Widya Mataram, yang saya hormati teman-teman pengelola. Yang pertama kami ucapkan selamat datang di Desa Wisata Punewulung. Dan yang kedua kami mohon maaf bila dalam penyambutan dari rekan-rekan pada kuliah lapang pagi hari ini kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Kemudian yang ketiga, monggo nanti pertemuan pada pagi siang hari ini kita manfaatkan sebaik mungkin untuk saling asah, saling asuh terhadap pemberdayaan masyarakat. Kami juga menyadari kami adalah pelaku pemberdayaan masyarakat. Tapi kalau kita lihat dari indikator pengelolaan sebuah desa wisata masih cukup jauh dari ideal. Makanya nanti bisa kita diskusikan apa yang menjadi pertama adalah daya dukungnya, kemudian yang kedua menjadi hambatannya. Pasti di semua aspek di situ akan ditemukan. Dan nanti juga kalau kita pun berkehendak ini mau jalan atau mau lari, nanti tentu ada solusinya. Dan itu tergantung semua terhadap kemampuan dari kearifan lokal atau kemampuan warga masyarakat. Kemudian sebelumnya tak kenal maka tak sayang, maka saya mengenalkan diri. Tadi disebut saya Pak Dukuh, tapi kalau di sini sebenarnya bukan Dukuh ya Pak, tapi yang pas itu pengelola desa wisata. Nanti teman-teman Pak pengelola desa wisata udah cukup pas. Kalau Pak Dukuh nanti warganya saya hanya beberapa orang, tidak dominan nanti. Yang pas di situ ya. Kemudian yang berikutnya kami mohon maaf ini ada trouble hari ini baru kita jumpai hari ini. Saya juga sudah cukup lama nggak kesini Pak, saya sudah 2 minggu nggak kesini. Ini ada banyak hewan piaraan kok yang mampir ke kita nih. Mohon maaf nih, ada budalan kandang Pak. Di kandang di lokal sini ada yang dibubarkan sehingga ini penghuninya mampir ke kita semua ini. Tidak hanya di sini Pak, di rumah-rumah juga ada. Karena kita tadi Bapak, karena kearifan lokal kita, kemudian pemberdayaan masyarakat kita,
desa wisata belum mampu mengganti, sudah tak jawab sekalian, belum mampu mengganti apa yang mereka usahakan termasuk kandang. Kalau bisa mengganti, otomatis mereka akan tutup kandangnya, Pak. Tapi karena kita belum bisa mengganti, ya monggo jalan bersama-sama. Mudah-mudahan saling mendukung, tapi ada kalanya ini agak mengganggu. Mudah-mudahan ini tidak menjadi kendala yang berarti pada pertemuan pagi hari ini. Tapi kalau saya mau menawarkan makan dan minum, ya saya cukup repot juga nih. Mudah-mudahan nanti bisa terkendali, kalau sudah cukup siang, nanti bisa udara cukup panas, nanti mereka akan pergi sendiri. Berikutnya kami di sini mewakili teman-teman bahwa di Pulewulung ini bukan dusun yang besar, Bapak. Kita kecil sekali kalau dari jumlah penduduk kami. Ini kakak kami hanya kecil, hanya 61. Yang tinggal di sini ini berapa? Ada 4 yang tidak tinggal di sini, Pak. Jadi kakak secara administrasi aja. Jadi hanya 57. Kemudian kalau jiwa hanya 165 ya tinggal di sini dari lahir sampai dengan kakek dan nenek ya. Itu tadi cukup kecil. Nanti bisa kita lihat di pemaparan berapa persentasenya yang ada di kita. Saya kira Kapten sebagai ucapan selamat datang dari pengelola desa wisata Pulewulung, kurang berkenannya mohon dimaafkan. Nanti bisa kita lanjutkan di seksi diskusi dan pemaparan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa yang saya hormati, untuk acara yang selanjutnya adalah sambutan setelah pengarahan juga dari Bapak Suharjo selaku pemangku kegiatan pada pagi hari ini. Maka dari itu kepada Bapak Suharjo, waktu dan tempat kami haturkan. Terima kasih. Oke. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Yang pertama yang saya hormati Pak Marianto nih. Pak Pengelola Desa Wisata Pulewulung yang kami hormati, Bapak Ibu dosen prodi Administrasi Publik Visipol UIN, ada Pak Sudi Sarjanta selaku Pak Prodi, ada Bu Sakdiah yang kedua kalinya menemani saya ke sini. Ini yang kedua kalinya Pak kami ke sini. Jadi yang pertama tahun lalu ya Pak ya. Tahun lalu apa tahun ini juga? Tahun lalu ya tahun lalu saking seringnya pergi. Kemudian ada Bu Oktipa yang bisa hadir di grup menyampaikan karena dioyak ya sama Pak Ketuanya. Jangan harus ikut. Akhirnya beliau menyempatkan waktu untuk bisa hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah berikan pada kita semuanya karunia sehat, karunia nikmat lainnya yang diberikan pada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul datang ke Desa Wisata Pulewulung. Pertama sebelum perencanaan ke sini itu ada banyak kegambangan di mana itu letaknya kan begitu ya. Akhirnya kemudian sambil terus berdiskusi, kemudian ada tim survei, akhirnya bayangannya terjawab tidak terlalu jauh dari tempat tinggal kita masing-masing. Ini adalah bagian, jadi aku studi lapangan ini, kunjungan lapangan ini adalah bagian dari mata kuliah pemberdayaan masyarakat dan kearifan lokal yang sejak awal saya mengampu desainnya adalah tidak hanya menyampaikan secara teori, tetapi mahasiswa kami ajak untuk mengenal secara langsung bagaimana best practice, praktek baik dalam proses pemberdayaan masyarakat. Saya kira sudah beberapa tempat yang kita kunjungi untuk mata kuliah ini, mulai dari Desa Wisata Penting Sari 2 kali dulu, kemudian Desa Wisata Bokoharjo ke Pulesari ke sini 2 kali, dan
saya lupa yang lainnya. Tadi sudah berkali-kali desain dari mata kuliah ini tidak hanya secara teoritis kami sampaikan bagaimana sebuah proses pemberdayaan itu dilakukan, tetapi mahasiswa kami beri tugas untuk bisa menggali secara langsung bagaimana proses pemberdayaan masyarakat itu dilakukan. Maka nanti Pak Pengelola, barangkali nanti mahasiswa kami akan menanyakan beberapa hal yang mungkin belum dijelaskan dalam pemaparan. Mohon kiranya nanti berkenan untuk memberikan penjelasan yang secukupnya atau mungkin sedalam-dalamnya Pak ya. Dan ada tugas yang sudah kami berikan, apa saja yang nanti harus digali dan menjadi tugas kelompok yang dipresentasikan pasca kunjungan lapangan ini. Jadi ini kami mohonkan pada Bapak Pengelola, ini saya yakin bahan presentasinya sudah semakin banyak yang akan diceritakan nanti, tapi kiranya nanti bisa lebih dalam lagi ketika ada diskusi. Kemudian berikutnya barangkali yang kedua adalah kehadiran kami ke sini. Ya, ada hal yang kurang berkenan dalam prosesnya. Sebelum nanti diakhiri acara ini, kami mohon maaf, memaafkan mungkin ada hal yang kurang berkenan dari kedatangan kami ke sini. Kemudian waktu tadi sampaikan Pak Ranto, semoga nanti 1:30 sudah selesai. Harapannya ya terserah pada mahasiswa ya, mau sampai jam berapa begitu Pak Nggih? Sampai sore pun diterima. Cuma kali ini tidak ada outbound sungainya Pak ya, karena sungainya masih kering. Saya kemarin menyampaikan pada mahasiswa ada outbound sungai yang menarik loh. Kemarin Bu Sadia tidak mau ikut karena ekstrim sekali. Kalau ikut outbound sungai itu ekstrim sekali pada tahun yang lalu, sangat ekstrim ya. Sekarang nggak ada outbound sungai, yang ada nanti ada outbound Salak. Misalnya rutenya jauh ya Pak? Ini rumahnya. Ya, kalau bisa yang jauh Pak. Jadi nanti minimal 3-4 kilo Pak. Keliling dunia aja Pak sekalian. Ya, begitu. Oke. Jangan pendek Pak, tapi yang panjang Pak. Biar nanti kelelahan sampai rumah. Langsung istirahat tidur. Ya ini masih banyak yang jomblo di sini Pak. Yang pas pagi di jomblo, ini yang jomblo tuh ngumpul di depan saya ini 5 orang ini jomblo semua. Jadi yang nggak jomblo biasanya itu ngumpul dengan yang nggak jomblo. Ini ada Mbak Nova, Mbak Tipanka, Mbak Amanda. Ini produknya aja di sini Mbak Amanda ini. Nah, itu. Jadi saya ngantar produknya dulu sebelum Mbak Amanda sampai sini. Luar biasa. Saya kira saya nggak menyampaikan banyak. Misi utama dari kedatangan kami seperti itu, sama seperti tahun yang lalu ketika saya mengantarkan Pak Aris ke sini. Pak Aris diantarkan ke sini, baru rumahnya di sini pada tahun yang lalu, dan beliau juga sibuk untuk memvideokan kami, padahal beliau tugasnya adalah mahasiswa saat itu. Tidak apa-apa. Sekarang juga sibuk video gitu ya. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suharja yang telah berkenan memberikan sambutan dan arahannya kepada kita semua. Semoga nanti kita insya Allah dengan bimbingan beliau kita bisa berjalan nanti sesuai dengan harapan kita masing-masing. Untuk yang selanjutnya Bapak dan Ibu rekan-rekan mahasiswa adalah sambutan dari Bapak Suli Harjanto selaku Kaprodi. Kepada Bapak Suli Harjanto, waktu dan tempat kami haturkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengelola Desa Wisata Bule Wulung, Pak Dayat ya, dan mungkin ada beberapa pengurus yang lain yang saya hormati, Bapak Ibu dosen Prodi Administrasi Publik, ada Pak Warso, ada Bu Sadia, ada Bu Okti yang sudah hadir, kemudian teman-teman sekalian mahasiswa Prodi Administrasi Publik yang saat ini mengambil mata kuliah pemberdayaan masyarakat ya, baik kelas sore maupun kelas pagi. Nah, di sini saya kira tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Warso ya. Jadi mewakili Prodi kami berterima kasih ya kepada
pengelola Desa Wisata Pule Wulung yang sudah berkenan menerima kami ya. Nanti kita akan banyak belajar tentunya dari pengelolaan desa wisata ini, karena pasti hal-hal yang tadi ya hal-hal yang pengelolaan yang terkait dengan langsung gitu ya, tidak teoritis, itu menjadi hal yang penting. Jadi teman-teman nanti akan punya perspektif yang beda, yang sebelumnya biasa disampaikan di kelas oleh Pak Warjo. Nah, kemudian nanti kita akan mendengarkan secara langsung ya dari pengelola atau pihak yang memang langsung terlibat dalam pengelolaan desa wisata Pule Wulung. Nah, ke depan saya kira barangkali kerjasama ataupun interaksi kita bisa diteruskan ya, artinya ada kontribusi barangkali yang bisa kita berikan ataupun sebaliknya gitu ya. Jadi ada kolaborasi, ada sinergi dari pengelola desa wisata Pule Wulung maupun dari prodi administrasi publik untuk kemajuan bersama. Saya kira itu sambutan dari saya ya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sri Sarjento yang telah berkenan memberikan sambutan dan arahannya kepada kita semua. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu. Untuk yang selanjutnya adalah acara pemaparan dari tim pengelola desa wisata Pule Wulung. Apa kita lanjutkan pertemuan pagi hari ini dengan menyampaikan informasi tentang pengelolaan desa wisata Pule Wulung. Ini gambarannya kalau cuacanya cerah seperti ini, Pak. Ini diambil dari bawah sana nih. Kemudian ini desa wisata Pule Wulung itu biasa disebut juga agroedu wisata Salak Pondok. Kemudian dikenal juga dengan Kampung Pramuka. Dan ini semua nama ini tidak jauh berbeda kalau dengan namanya kota Yogyakarta. Yogyakarta adalah kota pariwisata, kota budaya, kemudian kota pelajar, sama. Bentuknya, isinya seperti itu. Jadi kalau desa wisata Pule Wulung ada agroedu, dalamnya ya sama. Kampung Pramuka juga sama. Jadi pengertiannya sama. Jadi apa yang ada di desa wisata Pule Wulung, di agroedu wisata, di Kampung Pramuka adalah sama, hanya beda penyebutan. Kemudian kenapa jadi agroedu wisata? Ini sebenarnya kami dulu mengajukan proposal ini ke Dirjen Hortikultura pada tahun 2020 bulan Desember dan disetujui untuk sebuah kegiatan namanya agroedu wisata Salak Pondok. Salah satu yang bisa kita nikmati pada pagi hari ini adalah fasilitas-fasilitas untuk membangun menunjang di desa wisata Pule Wulung ini. Yang pertama ini yang paling dekat dengan kita adalah beberapa gazebo yang ada. Di gazebo ini ada 4 di sini. Kemudian peralatan permainan, kemudian ayunan, kemudian nanti digelantungan di kolam yang kering di situ juga. Itulah dari agroedu wisata Salak Pondok. Sedangkan penunjang untuk Salak Pondok sendiri itu hanya beberapa. Yang pertama adalah, tapi tidak terlihat di sini, itu Taman Bunga Refugia. Taman Bunga Refugia ini salah satu pendukungnya untuk bisa turunnya agroedu wisata Salak. Jadi Taman Bunga Refugia ini adalah bunga-bunga semusim, Bapak, yang tujuannya adalah untuk menyenangkan predator lalat buah. Karena musuh utama salak ini sekarang adalah lalat buah. Jadi predator-predatornya ini senang
bunga-bunga semusim ini. Kemudian Kampung Pramuka ini ya kita dikasih penetapan lewat piagam dijadikan kawasan Kampung Pramuka. Ini dibantu dulu di Giriloyo Pak ya, tidak salah. 1 tahun yang lalu nih, tepatnya akhir tahun 2231 Desember. Kenapa 31 Desember ya? Kejar tayang Pak, ya sebenarnya layak atau belum layak, tapi karena apa namanya launchingnya itu biar tidak 23 mungkin ya, kejar-kejar dikit biar tayang di akhir 2022. Iya ngaten. Kemudian nah ini ada beberapa tipologi atau tipe desa wisata. Yang pertama ini yang berbasis keunikan sumber daya budaya lokal. Monggo di situ. Kemudian basis keunikan sumber daya alam. Kemudian yang ini yang kuning nih basis keunikan perpaduan sumber daya lokal dan sumber daya alam. Kemudian yang biru muda basis keunikan ekonomi kreatif, daya tariknya kerajinan. Kalau di Pule Wulung monggo nanti silahkan dinilai. Tapi kalau dari apa yang kita sebutkan di bawah di situ adalah desa wisata alam dan pertanian, jadi bisa masuk ke biru tua ya, basis keunikan sumber daya alam, dan bisa nih sumber daya perpaduan sumber daya budaya dan sumber daya alam. Ini kalau tipologi desa wisata. Kalau kerajinan adalah salah satu daya dukung, tapi juga tidak terlalu dominan. Kemudian daya tarik adat tradisi masyarakat juga daya dukung, sebagai daya dukung saja, bukan pokok. Kalau yang pokok adalah di perpaduan terutama di alam, sama kebun ya. Kalau ini ada beberapa pertanyaan yang nanti bisa dikembangkan bersama sebagai indikator penilaian desa wisata. Jadi sebuah desa wisata nanti akan bisa menjawab apa kalau dia ideal, bagus, nilainya tinggi, bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan di sini. Nah, Pule-Wulung bisa apa tidak nanti kita diskusikan bersama. Yang pertama adalah kelembagaan. Di situ ada pertanyaannya, nanti bisa dipertanyakan lagi. Kemudian kemitraan, kerjasama dengan swasta dan biro perjalanan, lingkungan dan kelestarian alam, kemudian peran serta masyarakat, atraksi wisata dan daya tarik wisata, kemudian aksesibilitas, jalan, kemudian penerangan jalan, peta kawasan dan sebagainya. Fasilitas dan sarana penunjang. Di sini disebutkan ada warung makan, toko kelontong, kemudian internet atau wifi, jaringan listrik, air bersih, parkir, kemudian souvenir. Kemudian yang ke-8 ini homestay, yang terakhir promosi dan pemasaran. Nanti kita urai satu-satu, mudah-mudahan bisa. Kelembagaan kita yang pertama nih, secara cepat saja, legal formalnya kita adalah pengelola ini lewat SK Kepala Desa nomor 60 tahun 2017 tentang pengukuhan pengurus desa wisata Pule Wulung. Kemudian yang kedua SK Kepala Dinas Pariwisata, kurang pariwisata nih, Kabupaten Sleman. Yang kedua itu SK Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman nomor 556/32 tahun 18. Kemudian yang ketiga ini SK Bupati Sleman nomor 32.5 tahun 2020 tentang desa wisata Kabupaten Sleman. Sebenarnya masih ada satu lagi tahun 22 jadi SK Bupati, tapi kok saya cari belum ketemu Pak.
kemudian kemitraan. Ini yang kita sebutkan di situ pernah saja. Kalau sampai akhirnya atau hari ini kita sudah tidak berkomunikasi lagi. Yang pertama adalah Hotel Grand Cokro Yogyakarta, kemudian Universitas Mahakarya Asia, kemudian Universitas Islam Indonesia. Ini pernah, Pak, pernah, tetapi akhir-akhir ini yang Grand Cokro ini mulai pandemi COVID kita putus hubungan ya Pak, karena kondisi situasi pariwisata Kota Yogyakarta dan pada umumnya termasuk desa wisata ini kena dampak. Jadi secara otomatis karena tidak ada tamu pengunjung ke Grand Cokro, ya mereka ngirimnya tamu ke sini juga berkurang. Kemudian Universitas Mahakarya Asia Yogyakarta ini karena mungkin dari pihak universitasnya yang tidak aktif, mereka menginginkan ada pihak ketiga Bapak dulu lewat pihak ketiga yang memberikan support dana. Nah, ternyata pihak ketiganya juga belum cukup berhasil, sehingga kerjasama ini ya belum jelas arah dan pelaksanaannya. Kemudian Universitas Islam Indonesia itu selaku pendamping kami, mereka mendampingi kami lewat pengelolaan sampah, Bapak. Pengelolaan sampah di Desa Wisata Buleleng. Dan ini juga mereka mengharapkan dari Desa Wisata Buleleng ini untuk sebenarnya dulu ini juga sama Pak dengan Mahakarya Asia, mengharapkan pihak ketiga juga di segi pendanaan, kemudian kontribusi yang cukup kuat. Tapi karena lembaga kita yang belum mampu Bapak, lembaga kita belum berakte notaris sampai sekarang ini belum. Sebenarnya kalau akte notaris tidak terlalu sulit sebenarnya, tapi kok kenapa teman-teman juga belum berpikir ke sana, termasuk saya berpikir yang lain mungkin ya Pak ya. Kemudian lingkungan dan kelestarian, itu ada pertanyaannya ya, ada upaya atau lembaga pelestarian lingkungan hidup, lembaga yang mengurusi pelestarian budaya, pelatihan dan pementasan kesenian. Kalau dari lahan Bapak Ibu bisa persane tidak ada atau lahan, hampir semua lahan yang ada di Buleleng itu kita manfaatkan untuk ditanami tanaman ya. Kalau yang dulu sebelum pandemi COVID atau sebelum erupsi ya Pak ya, erupsi tahun 2010 itu hampir semua lahan termasuk yang kita tempati ini adalah tanaman salak. Tidak ada satu jengkal tanah tanpa tanaman salak dulu kanan kiri rumah depan belakang itu hampir semua tanaman salak. Tapi begitu erupsi Bapak Ibu besok kita jarak kita 12,5 km ini terdampak cukup besar, sehingga tanaman salak ini hampir semua bukan roboh Pak, tapi patah pelepahnya. Tidak roboh tapi pelepahnya jatuh karena kemudian rusaknya tanaman salak itu pas di saat sekarang ini, jadi pas panen raya. Karena panen raya itu mengakibatkan salak lokal dari Sleman, kemudian dari Magelang ini tidak laku di pasaran Pak. Akhirnya stok salak yang ada di pasaran nasional ini yang mengisi dari daerah yang tidak terdampak erupsi. Jadi daerah luar di Wonosobo, Temanggung, kemudian kalau Jawa Timur ya Lumajang, di situ yang mengisi pasokan salak. Sehingga kompetisinya begitu tahun berikutnya tahun 2011 kita sudah bangkit panen lagi. Ini pasaran salak itu kompetisinya luar biasa. Jadi kita mau masuk pasaran itu sudah terisi oleh orang-orang lain.
Kemudian tadi apa, pelestarian budaya. Ini ada seni tari Baduy, tadi sudah sekilas ditampilkan. Kemudian kenduri selamatan daur hidup, itu sejak bayi lahir. Kemudian kalau lahir itu ada sepasaran itu 5 hari gitu. Kemudian kalau lahirnya bulan Suro ini hampir 5 tahun ya Pak ya. Tiap Suro itu dikasih selamatan terus. Karena saya lahirnya bulan Suro, saya itu sudah 5 tahun diberikan selamatan Suro. Membuat nih nasi kalau yang pas tuh nasi gudangan ya gitu. Pasnya seperti itu kalau di sini. Kemudian selapanan atau hari lahir neton. Nah, neton itu juga masih banyak Pak. Untuk membuat nasi gudangan diberikan ke kanan kiri, ini banyak. Kemudian kalau hajatan, hampir setiap hajatan, hitanan, nikahan, ini ada juga banyak. Kemudian kalau nikah 7 bulan, 5 bulan, 7 bulan, 9 bulan, kelahiran, ini juga banyak sekali. Kemudian kalau meninggal ya hari pertama, ketiga, ke-7, 40, 100, kemudian sama 1 tahun, 2 tahun dan 1000 hari. Itu masih hidup di sini. Karena untuk banyak kekerabatan. Kemudian yang lain-lain tradisi gotong royong. Tradisi gotong royong kita tidak bisa nampilkan, tampilnya besok pagi Pak. Ini hari Minggu. Tadi pagi ada beberapa teman. Biasanya kalau kita ini Bapak, jadi hari Minggu kita itu hari kerja bakti. Malamnya nanti malam ya. Nanti malam itu hari atau malam rapat. Malam Minggu rapat, esok kerja bakti. Segala ini Pak itu Pak. Mulai naik desa wisata ya malam Minggu ini rapat, besok kerja bakti. RW nggih ngoten, RW malam Minggu rapat, besok kerja bakti. Di Pemuda Karang Taruna sama saja. Malam Minggu rapat, minggunya kerja bakti. Jadi kami ini menganggap bahwa malam Minggu itu malam hari rapat, kemudian Minggu pagi hari kerja bakti. Niku ya yang kita laksanakan selama ini. Kemudian kalau di tradisi wiwit sudah tidak ada Pak, karena kita tanaman kita punya berubah menjadi tanaman salak, dan ini mulai penuh full tanaman salak di Bulewulung itu sejak 1990. Ini sudah penuh salak semua. Peran serta masyarakat nanti ini yang akan jadi diskusi cukup panjang. Moga nanti bisa dipertanyakan kalau dari penjelasan nanti kurang. Ini sikap penerimaan warga masyarakat terhadap desa wisata. Kemudian komitmen mereka dan dukungan warga masyarakat. Kemudian keterlibatan warga masyarakat. Ya ada pemandu, penjaga. Retribusi kita tidak ada. Keamanan wisata kuliner. Kemudian meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Itu kita tuliskan. Kalau sikap penerimaan warga masyarakat, kebetulan karena kami sebelum desa wisata Bapak, kami ini punya gambaran dulu, karena kampung kita itu cukup luas, warga kita sedikit, mungkin tidak bisa kita tampilkan. Jadi luas kita itu kalau panjang jalan aja ya Pak, jalan itu kita itu 2 km udah 2 km. Warga kita tadi ada, kalau kakak hanya 57 kakak. Penjangan bayangke, 1 kakak itu harus mengampu jalan panjangnya kurang lebih 30 sampai 40 meter Pak. Itu 1 kakak, dan itu jalan itu aspal semua Pak. Kemudian kanan kiri dengan cara bergotong royong itu kita talut semua Pak.
sudah aspal kanan kiri. Kemudian beberapa yang terakhir ini yang masuk kawasan wisata ini dulu cukup cukup terpinggirkan karena jalur hanya ke makam Bapak, jalur ke makam. Kemudian kalau area sini adalah kawasan punyanya desa atau tanah kas desa, jadi kurang tersentuh oleh warga masyarakat. Makanya yang terakhir ini kalau dari aspal kita mungkin nggak mampu ya, coba kita cor ya, kita perbaiki dengan cara cor blok itu yang lebih murah, kemudian cepat Pak, jadi begitu seminggu selesai sudah bisa dilalui. Dan pengerjaan bisa kita kerjakan sendiri, cukup dengan mencampur ya, mix antara semen, pasir sama pora. Kemudian ini Pak, yang tentang daya dukung mereka ini lewat kerja bakti. Kita tidak pernah menarik warga masyarakat untuk iuran Bapak. Iuran mereka kita ambil dalam bentuk yang lain, namanya tenaga kerja untuk kerja bakti. Kemudian yang kedua ini bentuknya ini sumbangan dalam bentuk makan siang yang kita minta untuk menyokong kerja bakti. Tempat ini Bapak, ini kita kerjakan tahun 2018 mulai sebelum bulan Juli. Karena alhamdulillah dulu tahun 2017 sampai pertengahan 18 ini tamu-tamunya cukup banyak dari luar kota yang bisa memberikan support dana yang cukup besar, dan kami belum berbagi kala itu Bapak. Di tahun pertama, tahun kedua itu tidak berbagi, semua kita kumpulin jadi kas, dan kas ini kita bangunkan atau kita tabung menjadi sarana dan prasarana. Makanya tempat ini dulu kalau Bapak Presani ini lereng seperti yang sebelah barat sana Bapak. Wah, tempatnya nggak karuan, itu petak kecil-kecil. Ini sudah kita ratakan dengan alat berat. Dulu kita nyewa alat berat untuk meratakan di sini, jadi cukup 1 hari bisa selesai. Yang atas ini untuk yang camping ground itu sampai 3 tahap itu dengan alat berat juga. Kemudian yang menata ini kita manual Pak, ini nata tembok-tembok ini. Kemudian kearifan lokal apa yang bisa kita ambil? Salah satunya adalah gini Pak, jadi bahan bangunan itu kita tidak beli. Jadi kan di dalam sini ini kan tanahnya tanah batu cadas, kita naikkan dengan alat berat. Batu cadas ini adalah seluruh tembok di sini ini bahannya batu cadas. Sebenarnya kalau alam ya sudah, itu warna batu ya warna batu, warna tanaman ya warna tanaman di situ nih. Kalau yang mau dicat itu yang misalnya besi untuk memang melindungi ya Pak, di tembok yang harus kita cat itu untuk melindungi temboknya. Kemudian ini kita bisa kita gambarkan kalau kuliner. Jadi dana masuk desa wisata Pulau Wulung ini 30%-nya itu masuk kuliner. Kemudian keuntungan mereka pengelola kuliner ini kalau secara teori itu bisa sampai 30%. Dari Bapak yang dari UNJ itu bilang ini kuliner itu bisa keuntungannya bisa 30%. Tapi di desa wisata Pulau Wulung ini kita belum mampu sampai ke sana Pak. Paling tinggi sekitar 20-25%. Mungkin bisa kurang juga. Ini yang paling bisa menikmati keuntungan adalah kalau sekarang sampai saat ini adalah kulinernya desa wisata Pulau Wulung. Kuliner ini kita punya 3 kelompok terdiri dari kurang lebih ya 15, masing-masing kelompok ada 5 dan 6. Kemudian kita bisa meningkatkan kesejahteraan itu lewat apa saja ya, lewat pemandu ada pemandu susur sungai, pemandu outbound, kemudian keterampilan janur mengenai banyak peminatnya, kemudian pemandu petik sawah ya. Ini presentasinya seberapa kami juga belum
belum terlalu banyak Pak, persentasenya hanya kecil saja di situ. Mungkin sekali mandu ya sekitar 20 sampai 25.000 per orang. Kemudian kalau homestay ini 75% sudah masuk pemilik homestay. Yang 25 masuk ke kas desa wisata, kita kembalikan untuk mengembangkan desa wisata. Sebenarnya yang lain kalau pertemuan seperti pada pagi hari ini bisa masuk kas. Kemudian kalau yang paling banyak masuk kas tuh kegiatan camping dan susur sungai. Karena alam Bapak, daya dukungnya alam, pemandunya cukup sedikit, jadi agak lebih banyak ke kasnya. Itu. Ini tadi sudah saya sampaikan, penduduknya sedikit sekali. Atraksinya apa saja? Tadi sebenarnya sudah cukup banyak. Yang pertama dulu kami diawali dari budidaya salak dan petik salak. Kemudian berkembang jadi agro edu wisata. Kemudian nomor 2 susur sungai. Kami menyadari dulu bahwa kalau orang bersolek itu kan biasanya muka ya Pak ya. Yang belakang itu jarang kita benahi. Kalau rumah hanya depan, yang belakang. Nah, kita mencoba nih, Bu, sekarang bagaimana kalau sungai kita bersihkan? Nah, ternyata setelah membersihkan sungai ini, mereka juga menemukan, oh ternyata sungai itu bisa dinikmati. Diuji coba, trekking pertama ini yang uji coba mulai dulu Pak. Kalau Bapak kan sudah membersihkan, kemudian teman-teman dari pemuda remaja ini yang memberikan sarana dan prasarana, alat bantunya Pak. Seperti gelantungannya atau tambang-tambang untuk panjat-panjatannya, kemudian tali ban-ban untuk tambatan di situ. Kemudian outbound salah satu kegiatan game yang kita mainkan yang cukup banyak peminatnya. Kemudian olahan salak ini ada banyak sekali olahan salak, karena lingkungan kita salak ya, yang kita olah salak ya Bapak ya. Kemudian ada taman bunga. Dulu kita awali desa wisata Pulewulung ini dengan tanam taman bunga Bapak di sepanjang jalan, hampir semua panjang jalan. Tapi kendala kita di musim kemarau. Nah, di musim kemarau ya sudah seperti kemarin kemarau panjang seperti ini. Kalau tidak salah di tahun 2017, di kemarau 2017 ini tanaman ini banyak yang mati Bapak. Karena tata airnya belum siap kita, sementara tanamannya sudah hidup semua. Kemudian belajar membatik, kemudian camping di atas dan belajar kesenian tari Baduy. Tari Baduy ini biasanya untuk penyambutan tamu. Kemudian selain penyambutan tamu, kalau yang tamu-tamu menginap Bapak, kita kenalkan dengan seni tari Baduy dan akhirnya belajar nari Baduy. Tuh, aksesibilitas nanti ini yang banyak jalan ya Pak ya. Penerangan jalan juga sudah cukup memadai. Hanya mungkin kalau dari segi keindahan itu belum bisa mendukung Pak. Jadi ya lampu hanya sekedar penerangan, segi keindahannya kita belum mampu. Ini panjang jalannya aspal ada 1.600 meter, kemudian dengan kanan kiri talut ya Pak ya. Kemudian yang bagus itu 400 meter karena baru ini Pak. Kemudian yang sedang seperti yang kita lewati dari RT 6 itu yang pintu utara itu yang sedang 900, sementara yang butuh perbaikan ada 300 meter yang arah susur sungai itu, dan cor di sini ada 400 meter. Kemudian sarana fasilitas dan sarana penunjang nanti bisa banyak didiskusi di sini. Sebenarnya apa saja sih yang menjadikan sarana penunjang, nanti bisa. Ini kalau makan minum kita memang tidak ada. Jadi makan minum adalah inden dulu atau pesan dulu ke pengelola desa wisata. Kemudian kalau klinik Bapak, kita tidak menggunakan fasilitas klinik, kita langsung ke RSUD Kabupaten Sleman. Karena kami pernah pengalaman Bapak, pengunjung kami ini mereka sakit Pak.
kita antar ke puskesmas. Kalau puskesmas sih dari sini Pak turun sampai perempatan Bangjo itu ke kiri, ke arah Turi Pak. Perempatan tuh masih ke sana. Kemudian dirujuk. Nah setelah sampai sana diperiksa, dokternya tidak ada, akhirnya kami dirujuk. Dengan pengalaman itu kami berpikir ulang, bagaimana kalau yang akan datang kalau ada pasien langsung masuk UGD rumah sakit, karena jalannya lurus terus baru kiri sudah masuk UGD, dan disitulah lebih praktis, lebih efisien, lebih dekat, penanganannya sudah langsung dokter. Kalaupun harus dirawat sudah di rumah sakit. Itu karena terbentur pengalaman Bapak. Kemudian souvenir yang ada banyak adalah produk olahan makanan salak. Kalau kerajinan belum ada. Kerajinan baru kita gunakan untuk atraksi, misalnya keterampilan janur. Kemudian membuat gelang dengan benang kur, ini salah satu atraksi kita. Kemudian homestay. Homestay ini ada 16 rumah. Di 4 rumah ini kamar, ada kamar nih 4 rumah, tapi juga belum standar. Kemudian 12 rumah ini homestay komunal atau seperti asrama. Seperti bisa ini. Kemudian ini promosi kita lewat websitenya adalah wulung.com, dan IG-nya Desa Wisata Pulau Wulung, FB-nya juga Desa Wisata Pulau. Ya, ini Bapak Ibu, teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kami yakin ini karena tidak ada permintaan urutannya, saya juga cukup bingung yang akan saya sampaikan apa. Ya, ini yang saya sampaikan, yang sudah ada pertanyaannya, utamanya yang dari mana ya? Sebentar, ini yang ini Pak, ini mari kita bahas lewat tanya jawab. Di situ sudah ada pertanyaannya, tinggal penanganannya. Monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kumbanda Bapak. Dari awal sampai akhir tadi yang disampaikan Pak Dewi itu adalah indikator dari desa wisata nih. Sehubungan dengan kuliah lapangan pemberdayaan masyarakat, sebenarnya yang ingin kami ketahui salah satunya adalah kalau misalnya teman-teman itu sering buat makalah itu kan latar belakang. Dari tadi Femato yang disampaikan tentang latar belakang, kenapa kok milih ini jadi desa wisata, padahal di sekelilingnya ini kan banyak ditemui bahan-bahan salak. Kenapa tidak memberdayakan pengolahan dari buah salak ini dijadikan produk yang lainnya, tidak tekannya ke itu, tapi malah ke pembuatan atau pembentukan desa wisata ini. Yang kami tanyakan, latar belakang pembentukan desa wisata itu bagaimana, terus berdirinya sejak kapan. Terus ada beberapa, mungkin kalau di masyarakat itu kan secara tiba-tiba kita membuat desa wisata harus tidak gitu ya. Nah itu mungkin hambatan-hambatan dari masyarakat, ini harus setuju, ini yang tidak setuju, terus bagaimana dengan masyarakat yang tidak setuju, seperti itu Pak. Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Nama saya Siwi dari kelas pagi. Begini Pak, pertanyaan saya mengenai tadi yang hampir 30% di bidang kuliner itu. Apakah nanti keuntungan itu masuk ke kas desa semua, atau ada persentase yang akan diberikan kepada masyarakat untuk masyarakat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bayu dari AB Pagi. Saya akan menanyakan Bapak pengelola desa wisata. Dalam membangun desa wisata Pulau Wulung ini, apakah ada kerjasama antara pengelola desa wisata dengan pemerintah setempat? Jika ada, kerjasama apa yang dilakukan pemerintah dan pengelola desa wisata Pulau Wulung? Terima kasih.
saya masih tak carikan yang 30% tadi ya, mana Indra? Nah nih saya jawab dari yang pertanyaan nomor 2 dari Mbak Siwi karena ini angka di situ sudah tertulis. Jadi omset yang masuk desa wisata Pule Wulung ini 30%-nya untuk kuliner. Nanti 30% berapa? Nih angkanya ada di Pak Aris. 30% itu sudah, kalau sekarang udah berapa? Kemudian keuntungan mereka ini sebelum pandemi COVID itu dulu dana itu kita potong 10% dulu. Tahun 17, 18, 19 itu kita potong 10%. Dan keuntungannya dinikmati oleh nih bagian kuliner. Kemudian mulai tahun 2020 setelah pandemi ini kan ada, kalau dulu tidak hanya naik ya Pak, tapi berubah harga. Harga bahan makan kan berubah. Kemudian kami juga tidak tega, wah ini Pak keuntungannya sangat sedikit, kadang nggak dapat apa-apa gitu toh katanya. Kami dengan besar hati, karena desa wisata ini kita adakan, kita berdirikan Bapak, kita tujuannya adalah untuk pemberdayaan warga masyarakat. Akhirnya mulai tahun 2020 ini semua kita berikan kepada kelompok kuliner itu ya Mbak Siwi. Jadi mulai tahun 2020 desa wisata Pule Wulung sudah tidak tidak ada suplai dana yang dari kuliner. Mereka hanya memberikan kontribusi ke kami, bentuknya untuk pemandu. Terserah nanti minumnya atau makannya itu ada dari mereka. Sudah lebih ringan bagi mereka. Ini untuk keuntungannya saat dulu pernah kami tanyakan bahwa mereka ini ya rata-rata 20% dari besarnya pesanan ya. Kalau 1 juta mungkin bisa 200.000. Kalau angkanya semakin tinggi semakin naik. Kemudian ini kalau yang yang 100% masuk ini adalah kalau 100% masuk ini yang induk semang. Jadi kegiatan induk semang, jadi kegiatan yang bertumpu atau berkegiatan pada rumah tangga, itu semua kegiatan dananya kita masukkan semua lewat ke induk semang Pak. Jadi desa wisata ini sekedar lewat saja karena untuk pemberdayaan tadi. Nah berikutnya yang latar belakang oleh Pak Dwi, latar belakang. Yang latar belakang ini sebenarnya tahun lalu sudah pernah kita sampaikan Pak ini. Yang latar belakang. Jadi saya malu untuk menyampaikan lagi Pak ini. Pesannya lain. Pesannya lain. Dan kalau dulu ada guidance-nya Pak, jadi yang diminta itu urutannya sudah ada. Karena ini tidak ada urutannya ya, sesuka-suka saya nanti. Jadi kurang berkenan ya. Nanti penajamannya memang kami harapkan yang lewat ini Pak, lewat diskusi. Yang pertama adalah karena tadi tak ceritakan mulai dirasakan harga salak ini jatuh Pak. Harga salak jatuh yang pertama. Kemudian yang kedua, wilayah kita itu cukup luas. Kemudian kegiatan warga masyarakat itu juga cukup banyak, dan semua kegiatan pembangunan, perawatan dusun, kemudian kegiatan warga masyarakat ini selalu iuran Pak. Itu yang cukup membuat kami yang orang tokoh-tokoh Pule Wulung ini, saya berpikir lah ini semua serba iuran ya. Kondisinya kadang kemarau ya Pak, sudah kemarau panjang, iuran lagi gitu. Nah, berapa mungkin nggak mengeluh ya, kita tidak dengar mereka mengeluh, tapi latar belakangnya itu. Kemudian kami mencoba Pak, sebelum desa wisata itu kita juga pernah mencoba berbagai cara nih Pak. Apa yang
bisa kita laksanakan sebagai usaha bersama. Salah satu terbesit itu dulu adalah membuat batako untuk bahan bangunan rumah. Kenapa batako? Karena ada beberapa orang, ulung ini adalah penggali pasir, Pak, pencari pasir dan batu. Tapi kalau untuk bahan kan gampang. Tapi kendalanya apa, Pak? Dulu kan kita nggak punya lahan yang luas seperti ini. Lahan yang luas kan kita buat nih. Dulu ini tempat produksi salak juga. Kemudian kita cuma punya halaman masjid yang cukup luas, nggak mungkin di halaman sana. Debunya juga mengganggu lingkungan. Akhirnya batako batal. Kemudian yang kedua, Pak, ini kita juga berpikir menyewakan alat pesta, Pak, dulu. Tapi kan harus modal cukup banyak, Pak. Kita yang ada dulu hanya, kenapa berpikir ke sana, karena kita punya tenda, Pak. Tenda teratak itu 8x8. Larisnya luar biasa itu, Pak. Sudah muter sana muter sini terus, laris sekali dulu di tahun-tahun awalnya. Nah, bagaimana kalau kita kembangkan di situ, Pak? Mungkin ada meubilernya, mungkin ada pecah belah itu untuk membantu di sana. Tapi modalnya juga dari mana? Gitu. Nah, kita berpikir ini lewat teman-temannya Pak Aris di Dinas Pariwisata. Ini kebetulan saya sendiri banyak teman dari pengelola desa wisata, terutama dari Kelor, dari Bulesari. Ini saya belajar banyak dari sana. Kenapa milih desa wisata, Pak? Desa wisata ini sebenarnya modalnya minimal. Yang ada itu yang kita jual. Kenapa tidak mengelola salak tadi nanti akan terjawab. Nah, akhirnya kita kenapa kok milih desa wisata? Desa wisata ini yang kita jual adalah kegiatan warga masyarakat dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kayak lagu ya, bangun tidur sampai tidur lagi. Apa saja di sana? Mungkin bertanya, toh kok bangun tidur kok sudah mulai kegiatan? Kegiatan bangun tidurnya warga Pule Wulung di situ nomor satu adalah masak, dan setiap rumah itu memasak. Jarang yang Pule Wulung ini yang jajan itu sangat jarang, karena warung ya ada. Itu pasar cukup jauh, jadi semua mereka ahli masak untuk rumah tangga mereka. Itu ya, Pak, ya. Di salah satunya itu yang menggambarkan saya, kok dulu saya juga bingung desa wisata itu ternyata bangun tidur itu, Pak. Salah satunya itu masak menu tradisional. Syukur, ini syukur bahannya tuh lokal, Pak, metik kanan kiri kita, bahannya metik, kemudian diolah lewat tungku. Jadi dapurnya masih dapur tradisional. Disitulah ada nilai keunikan yang bisa dipasarkan. Kenapa milih desa wisata? Ya karena murah, tanpa biaya. Sebenarnya kita bekerja, kemudian di kebun, Bapak Ibu. Tadi pernah saya sampaikan, budidaya salak itu setiap hari kita tuh budidaya salak, Pak. Setiap hari kita ke kebun. Apa yang kita kerjakan di kebun? Paling gampang itu di kebun, kalau dulu sampai sekarang ini adalah serbuk bantu atau ngembangi, Pak. Kalau dalam dulu itu ngembangi dari salak betina yang bunganya mekar, kita serbuk bantu pakai bunga jantan. Nanti hasilnya akan jauh lebih luar biasa. Kemudian apalagi di sana mungkin ada mengurangi pelepah. Ini jadi atraksi wisata, Pak. Kemudian yang paling gampang adalah petik buah salak. Ini petik buah salak ini juga menjadi atraksi wisata. Kemudian ya yang sekarang mulai banyak itu adalah panen salak, Pak. Kalau panen salak ini bisa kita arahkan di kebun di mana saja. Jadi milik penduduk itu bisa dipanen, karena kalau petik salak itu hanya bisa dinikmati
di kebun itu saja Pak. Karena kan kebunnya harus bersih, kemudian selalu ada salahnya, ini seresah, duri, daun ini kita tutup serapat mungkin jadi bersih Pak. Jadi aman untuk pengunjung. Kemudian latar belakangnya tadi sudah. Kenapa tidak mengolah salak ya Pak ya? Salak itu sebenarnya sudah kita olah Pak. Nih, salak adalah tadi olahan ini, souvenir kita ini baru olahan salak Pak yang banyak. Ada jenang salak, ada dodol salak, ada geplak salak, dan ada kerupuk salak. Kemudian sari yang cair, ada sari salak. Kemudian manisan salak. Ada berapa? Ada 6 kalau nggak salah ya. Ada 6. Nih gitu. Itu yang kita jadikan souvenir. Oke. Ada Bapak. Kemudian yang terakhir Mas Bayu. Dalam membangun desa wisata ada kerjasama, banyak Mas kerjasama. Nih, kita tidak bisa apa-apa. Untuk warga masyarakat modalnya tadi minimal Mas, hanya modal tenaga, gotong royong di situ. Yang pertama tanah yang kita pakai adalah miliknya kelurahan. Ini tanah kas desa, luasnya 5.450 meter, setengah hektar lebih yang kita gunakan. Itu yang pertama. Kemudian yang desa ini masih setiap, karena Bangunkerto, kita di desa Bangunkerto, di kelurahan Bangunkerto ini masuk salah satu desa mandiri budaya. Nah, kelebihan desa mandiri budaya ini dapat dana keistimewaan besarnya 1,3 M. Ya, salah satunya ini pilarnya adalah desa wisata. Ya, desa wisata ini ya kuenya hanya sedikit sekali, karena apa, desa wisata sudah ada sebelum mandiri budaya. Di situ. Jadi mereka memberikan supportnya yang ada nanti tadi sudah penyampaian salah satunya nih jembatan pipa itu adalah dana keistimewaan. Kemudian apalagi nih sarana prasarana, ada beberapa tenda itu yang untuk dari dana keistimewaan. Kemudian kamar mandi ini ada supportnya juga dari dana keistimewaan. Kemudian itu yang kelurahan. Kemudian yang dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman yang memberikan penanda desa wisata. Itu penanda desa wisata ada tulisannya Kulewulung di situ. Spot selfie di situ itu adalah bantuan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Kemudian masih dari dinas adalah yang sampai sekarang permasalahannya belum selesai adalah hibah pariwisata, besarnya 145 juta yang kita gunakan untuk cor blok jalan situ. Kemudian kursi-kursi taman, kursi outdoor di situ ya. Itu yang dari Dinas Pariwisata Sleman. Kemudian masih Dinas Pariwisata dari Istimewa Yogyakarta ini yang berikan tempat ini batu ini dari supportnya dari Dinas Pariwisata dari Istimewa Yogyakarta, dan lebih dulu Yogyakarta daripada Sleman yang berikan support ke kita. Ini bentuknya ini panggung terbuka beserta beserta halaman, kemudian jalan keliling berbatu. Yang dananya cukup besar, ada 180 juta. Kemudian yang kedua adalah karena kita terdampak COVID, itu ada dana COVID juga 27.500.000 Pak ya. Karena terdampak erupsi, terdampak COVID, nggak kemersek ya. Kemudian yang keempat, ini yang tadi kenapa agro edu wisata. Ini ada support dananya juga yang cukup besar, sampai 200 juta.
yang untuk membangun sarana prasarana di Desa Wisata Pulau Wulung ini. Ini yang cukup besar. Kemudian kita bisa bersolek nih dari gazebo ada 4, kemudian yang gelantungan permainan-permainan dari besi ini hampir semua dari agroeduwisata. Jadi kerjasama di sini sangat banyak. Kemudian kalau pelatihan itu luar biasa, baik dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman maupun dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Kadang di pelatihan ini kita kesusahan untuk mencari peserta. Peserta pelatihan itu susah. Pertama warganya sedikit. Kemudian desa wisata ini kita kelola ini untuk sambilan, Bapak Ibu. Belum pokok tapi sambilan. Coba dengan pesan Pak Aris di dinas isih kuliah. Saya juga perangkat desa. Kemudian Mas Danang ini pemandu outboard itu pengelola wifi dia. Kemudian Fauzi ini pendamping desa budaya PKH. Hampir semua ini sambilan, tapi walaupun sambilan kita kerjakan ya semaksimal mungkin. Kadang ya kalau saya tuh paling banyak bekerja di sini adalah saya, karena pulau ini kan beralasan gini Pak, saya bekerja itu kewilayahan Pak, jadi saya di rumah itu bekerja Pak. Untuk pemberdayaan warga masyarakat, utamanya warga masyarakat Pulau Wulung. Darahnya itu Pak. Jadi saya biasa pamit pas hari saya dinas itu hari Senin sama Kamis Pak, saya di kelurahan. Tapi kalau di sini ada tamu saya juga pamit juga Pak. Karena apa? Pemberdayaan masyarakat. Karena kewilayahan lebih diutamakan Pak kalau di tugas saya. Jadi di kelurahan itu kan nanti udah lewat WA, lewat grup dan sebagainya, itu informasinya akan mengalir. Tapi kalau pemberdayaan masyarakat tanpa kita sendiri yang ada di warga masyarakat yang bergerak, tidak akan berdaya. Itu Mas, support dari luar, mulai dari tingkat kelurahan, kabupaten, DIY dan pusat. Sudah ada 4 sampun sedaya. Monggo mungkin yang kurang memuaskan yang latar belakang Pak. Pak. Oh, baik. Ya. Kan nggak mungkin secara 100% semuanya harus didukung, karena itu kan kegiatan ranahnya privasi mau kita jual. Ya. Nah itu bagaimana bisa membujuk beberapa. Oke, ya, baik. Ini kegiatan kita mau kita kemas dalam bentuk pariwisata, mau kita perkenalkan atau jual. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ibu minangka pengelola wisata. Bapak Ibu dosen saya rencang ingin berpesan awatan berikutnya ke bahasa Indonesia. Pak Ibu pengadaan menikah akan laporan pulau panjenengan sedoyo untuk laporan terkait apa yang dikatakan Mas Dwi tadi, mohon nanti dijelaskan. Saya tak kirim ya Pak, yang lama. Ini sudah dicatat, untuk laporan mesti lah. Mengapa kok dinamai tren Pulau? Ya. Kok tidak ada nama yang lain? Yang memberi nama siapa? Itu sejarah yang terus dalam storytelling nih ya. Nah itu. Terus bibit kawit anggenipun napa niki? Alasan terkait itu setelah berkembang tentu saja ada konflik kepentingan Pak. Baik dari swasta pada waktu itu atau pemerintah desa dan lain sebagainya
ulur-uluran nganggoni lemah menika. Mesti ada konflik kepentingan. Iya. Terus bagaimana cara mengatasi konflik kepentingan antara masyarakat lokal dan pihak baik itu swasta ataupun pemerintah dalam mengelola desa wisata ini. Ini yang nomor 2. Yang kedua, dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, Pak. Pertama yang saya inginkan masyarakat lokal sini ya, Pak ya. Ya. Itu bagaimana cara meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan desa wisata. Ini yang spesifik, Pak. Oke, begini. Selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat lokal akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dalam pengelolaan wisata. Terus masih 2 lagi, bagaimana cara meningkatkan daya saing, karena saya tadi melihat Bapak tadi menyatakan di sini itu banyak sekali desa wisata. Jadi, bagaimana cara meningkatkan daya saing desa wisata dalam menghadapi persaingan dengan desa wisata lainnya. Men orang kemiren, diperhatikan di sana tidak, di sana apik mungkin orang. Yang terakhir tentu saja di sini banyak budaya lokal, Pak. Nah, bagaimana cara melestarikan budaya lokal dalam pengelolaan desa wisata? Ini nanti akan kita rangkum dalam makalah, akan kita sampaikan kepada Pak Warjo. Nanti tak upload lewat YouTube atau apa, dirangkum tadi. Ya, boleh, moga. Saya mau bertanya terkait kemarin kita pelajari tentang krisis air untuk daerah istimewa Yogyakarta beberapa tahun ke depan. Kira-kira ada nggak antisipasi dari daerah Pulau Wulung untuk mencegah terjadinya krisis air, mengingat ini baru kemarin beberapa hari. Ya, beberapa jajan. Tapi antisipasi untuk kekeringan yang akan terjadi di kota Yogyakarta untuk beberapa tahun ke depan, adakah strategi yang sudah disiapkan oleh pengelola Pulau Wulung untuk mengantisipasi kekeringan yang terjadi di Pulau Wulung? Tepuk tangan dulu semuanya, cepat, banyak. Wah, ini kayak ujian ini ya. Ujian untuk pengelola desa wisata. Baik. Tapi karena saya pelaku nih, semua bisa, mudah-mudahan bisa terjawab. Yang pertama, saya ulang tadi yang Mas, latar belakangnya Mas. Penerimaan dari warga masyarakat nih. Jadi kami awali dulu ini desa wisata ini, sebelum kita cetosan tuh kita nggawe Pak. Kita buat kelompok dulu, Pak. Jadi gawe provokator tapi dalam artian yang baik. Jadi saya bersama Pak Aris, tokoh masyarakat ini, naik berapat malam mingguan, Pak. Kita tuh begadang, Pak. Jadi begadang di situ, serapat rampung toh, Pak, begadang. Wes begadang itu udah cerita-cerita, wes ngalor ngidul. Tapi dari cerita ngalor ngidul itu, ini bisa memahamkan ke beberapa orang nih, Pak. Tokoh masyarakat biasanya sing do Bali Keri itu ya sampai jam 1 sampai jam 12. Ini beberapa orang nih tokoh semua, Pak. Yo Pak Dukulong, Pak Duku, Pak RT, Pak RW, kemudian Mas Aris. Ini biasa sharing, Pak. Bar kumpulan mesti sharing. Tes pasti itu. Mau kok ditolaki ngopo, mau kok nggak diterimai ngapa, itu dibahas di situ. Wes krungu sing di rumah ra apa-apa gitu. Yang penting permasalahannya terurai. Jadi gini, Pak, jadi kami ini di Pulau Wulung yang kecil ini banyak lembaga masyarakat. Yang pertama kelompok tani, Pak. Kelompok tani sebelum desa wisata sudah go internasional, Pak. Tamunya sudah dari Korea, Pak. Nah, kelompok tani, Pak, nih Tani Salah. Kemudian yang kedua, kebunnya
Pak Tani ini, mereka ini diregister, tercatat kegiatannya, baik tadi ngembangi, babat, terus panen berapa kilo tuh dicatat Pak. Nah di situ itu yang kelompok tani. Kemudian yang kedua, yang paling kuat itu adalah rukun warga atau RW. RW itu sampai sekarang itu adalah otoritas tertinggi di Pulau Wulung. Jadi Pak RW bersama sekretaris RW, bendara RW ini adalah tokoh-tokoh yang berpengaruh di Pulau Wulung. Dan Pak RT itu kalau di Pulau Wulung, RT adalah apa namanya, ujung tombak pembangunan. Pembangunan itu di RT Pak, Pulau Wulung. Karena luasnya wilayah, ujung tombak membangun tuh antar RT biar bersaing. Nongkrong RT loh Pak, RT 5 sama RT 6 itu ya bersaing ya. Kemudian yang ketiga, tidak kalah potensial adalah pemuda Karang Taruna. Kemudian kelompoknya ibu-ibu ini jauh lebih hebat, adalah PKK, pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Terus berapa tokoh di situ. Kemudian ada lagi KWT. KWT ini kelompok wanita tani. Sudah ada beberapa kelompok. Dari tokoh-tokoh di sini Pak, kita kumpulkan, kita sosialisasi, bukan sosialisasi, bukan adu argumentasi, tapi omong penak-penakan itu. Kalau kita ini, yang motivasi ya Pak Aris bidangnya. Kemudian saya sebatas pengetahuan saya, karena teman-temannya sekolah pengelola desa wisata. Kemudian bagaimana kita belajar tentang desa wisata. Sebelumnya itu tokoh-tokoh itu suruh belajar dulu Pak. Silakan belajar sesuai kesenangan sampean. Mau di Penting Sari, mau di Pulau Sari, mau di Kelor, terserah, tapi desa wisata. Belajarlah desa wisata. Kemudian ini saya yang kencang banget itu teman-teman dari Karang Taruna Pak. Anak-anak muda Pulau Wulung ini. Kemudian dulu saya tuh masih umur setengah abad dulu Pak. Tapi saya masih aktif di kegiatan di Pemuda Karang Taruna di situ bersama Pak RT, Pak RW. Itu kalau pertemuan pemuda itu di situ semua. Jadi termasuk tokoh yang sangat kuat adalah kegiatan pemuda. Kemudian di pemuda di situ juga yang menyetuskan kita akan membuat bagaimana kalau kita itu merintis sebuah desa wisata. Catatannya tadi Pak, semua wajib belajar dan wajib presentasi sesuai dengan hasil lesino masing-masing. Makanya itu tidak terlalu lama Pak. Nanti tak kirimkan penjenengan kronologi waktunya biar memberikan gambaran penjenengan secara jelas. Tadi ada di laptop yang satu bahannya. Ini akan gambaran nanti kan runtutannya kan jelas yang terlibat di mana saja. Kuncinya di sini penerimaan warga masyarakat ini kami lewat tokoh-tokoh namanya lembaga masyarakat yang ada. Itu ya Pak ya. RT, RW, PKK, Karang Taruna, apalagi PKK di situ. Ada kelompok pertemuan Pak, saya masuki. Kemudian bagaimana kita mengawali? Nah, paling saya ditakoki ngawali Pak, karena saya juga bingung kita lekas piye. Lekas piye tadi Pak, lebar solek kan biasanya depan. Saya ini belakang juga kita solek tadi Pak, susur sungai tadi. Kali ini diresiki. Jangan sebagai sungai gandeng mburi terus tempat buang sampah. Jangan tempat buang duri, jangan. Kita bersihkan. Akhirnya setelah bersih itu mereka juga bisa menagih, ternyata melakukan kali itu juga menyenangkan, karena nggak pernah melakukan kali toh Pak. Akhirnya itu menyenangkan di situ. Kemudian yang kedua, saya memberanikan diri ke ibu-ibu, Bu, bisa nggak Pulau Wulung ini bersih terus setiap hari. Kami uji coba selama 3 bulan. Kalau 3 bulan ini tak nilai bersih, mungkin desa wisata. Baru mungkin Pak dulu Pak, saya kata-kata mungkin desa wisata. Tapi nek telung sasi kita uji kok raiso resik Pak. Bu, wes mimpi kita terkubur tidak apa-apa.
Kala itu Pak, itu tak berikan tantangan. Kebetulan saya ditantang itu ya, orang-orang pilihan mungkin nggih. Ini Bu, bagaimana kalau seminggu hanya sekali Pak dulu itu kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan di Pulewulung ini Pak, dari ujung yang 2 km tadi Pak, itu disapu semua. Berakhirnya di makam. 2 km, tapi 2 km kayak Pak. Jalannya terus aspal, kanan kirinya kita cor blok semua Pak. Nah yang disapu ini apa nih? Itu lah ya. Makanya kita menatanya tadi itu dari awal kita pengen gampang notone, itu yang pertama. Desa wisata itu adalah berkahnya dari kita berjuang di situ. Tadi saya kelewat apa Pak? Suka dukanya, nanti suka dukanya tak kirimkan, nanti sudah ada. Kalau sukanya ya Pak, ya pertemuan kayak gini itu senang, ketemu konco setiap hari tuh Pak, itu senang, saya yakin senang. Gojek, kerja bersama itu senang. Itu kesenangannya yang tidak akan terlupakan di situ. Jadi kebersamaan bersama orang lain, terus bersama wong Pulewulung ya, mangan kumpul gitu. Oh nek kerja bakti masuk mangan ya. Ya iso kerja. Tapi kan ini gini Pak, yang salah berhebat saya percaya kepada mereka itu gini. Jadi nek kurang sedikit Pak. Jadi ora baleni sesuk Pak. Wis Pak iki nanggung nek dibaleni sesuk minggu ngarep. Piye Pak nek diteruske bar luhur. Itulah Pak yang saya makanya di Pulewulung itu tidak ada kerja bakti tanpa makan, tuh pasti ada makan siangnya. Makanya tak suwun itu ya ibu-ibu supportnya ada makan siang biar bapak-bapak betah kerja bakti itu Pak. Salah satu supportnya, kesenangannya di situ. Susahnya ini Pak yang saya rasakan sampai sekarang tuh Pak, kebunnya pengelola ini rada kerumat Pak. Saya tuh sampai ditanya sama istri saya gini, Pak kebunmu kan kok rumah ora? Pertanyaannya ini dasar tapi susah jawabnya. Ayo jawab saya, ya di rumah. Di rumah kok ora tau tilii ya itu. Yo tak tilii. Tilii ora di rumah. Nah, itu tuh pertanyaan. Nah, gitu. Sama sih masih merasakan apa namanya sih? Agak emosi Pak kalau di sana gitu. Karena itu benar-benar menusuk perasaan saya. Antara yang satu saya pengen desa wisata ini maju, yang kedua rumah tangga saya juga tidak pecah gitu loh. Jadi dukanya ini rumah tangganya pasti tuh Pak, kebutuhan rumah tangga agak terbengkalai. Kemudian berapa lamanya ini sekarang tak singkat, berapa lamanya kita mengelola di sini. Jadi tahun pertama kita sudah tidak berbagi. Tahun pertama sudah tidak berbagi ya. Kemudian tahun kedua kita masih sudah bisa memberikan bagian kepada pemandu. Bentuknya namanya THR Pak. Kemudian ke seluruh kakak di Pulewulung ini tahun kedua sudah bisa memberikan. Tahun pertama yang jaluk mau tenaga nih Pak. Kemudian harapan ke depan desa wisata Pulewulung tadi bisa menjawab semua indikasi dari penilaian desa wisata. Harapannya itu Pak, tidak mulu nih ya angel tenan Pak nih Pak, bisa menjawab. Misalnya kalau homestay ya standar homestay gitu ya, salah satunya. Kemudian kalau fasilitas yang cukup ya standarnya seberapa seperti desa wisata yang lain itu ya Mas ya. Itu harapannya ke depan kecil-kecil ya, enggak terlalu mulu-mulu tidak rasah nyalip rawat podo sudah senang. Kemudian yang ketiga ya tempatnya tidak hanya satu di sini ya, di atas sana sudah ada fondasi, mudah-mudahan sana sudah berdiri lebih dulu, nanti bisa menambah tempat pertemuan. Baik, kemudian agak cepat saja konflik kepentingan. Semua serba kebetulan Mas, atau mengalir karena sudah diarahkan sama Yang Maha Kuasa. Kenapa kita desa wisata Pulewulung? Tanah di sini yang menyewa ini kebetulan warga Pulewulung. Jadi ambil alihnya sangat gampang. Gampangnya gini, ini tahun 2017 Bapak, kita ambil tahun 2016
Dah tahun 2016 kita yang bayar, 2017 kita ambil alih. Itu Pak caranya Pak. Kita gratiskan mereka 1 tahun, kemudian kita ambil alih. Dan dulu teman-teman juga, karena yang mengelola ini ada beberapa puluh orang, yang kita ratakan baru di sini Pak, pakai alat berat. Yang atas kan masih panen Pak. Nah yang atas panen ini masih, wah anggun aku selak dirombak nih tuh. Untuk mengurangi kecemburuan, yang atas juga kita rombak sekalian, supaya tidak ada kecemburuan di antara warga masyarakat. Jadi kita ngumpulkan dana, caranya yang utara itu harus segera dirombak. Wes arep manual ya kena, sukul arep berat kayak gitu ya. Jadi cara ambil alihnya begitu. Kemudian konflik kepentingan yang dengan desa, caranya kita menyewa dengan desa. Sewanya warga masyarakat kemarin berapa, kita sewa Mas ke kantor kelurahan. Kita nunggak itu kita minta keringanan di pandemi Covid tahun 2020 dan 2021. Kemudian partisipasi masyarakat lokal. Jadi kebetulan Bapak nih pengelola desa wisata Pulau, pemandu, terus sumber dayanya itu semua lokal Pak. Jarang kita menggunakan tenaga dari luar. Itu yang kedua. Jadi semua ini brand lokal semua Pak. Kemudian cara kesadaran masyarakat lokal, menggugah kesadaran lokal. Menggugahnya gampang Pak, karena di situ sudah ada menghasilkan dana, ya sharing dana. Dana nih misalnya, ayo jadi pemandu susur sungai, ya turut mengamankan di situ, nanti ada upah pemandu. Kemudian dari kita yang berkembang sekarang banyak peminatnya adalah di kegiatan janur. Janur ini banyak peminatnya, kita rekrut beberapa orang untuk ini dari pemandu, nanti juga ada honornya. Itu Pak cara meningkatkan kesadaran yang lokal. Kemudian meningkatkan daya saing, tujuannya persis sama meningkatkan daya saing tadi, sama dengan tujuan Pak, tujuan harapan ke depan. Jadi harapan ke depan ini tempat ini standarnya setiap dia mirip desa wisata yang lain. Itu aja. Kalau udah mirip dengan yang lain, orang itu akan menilai sendiri. Kemudian supaya berdaya saing yang lain, ya ini yang terakhir adalah pemasaran. Pemasaran tetap kita paling banyak juga menggunakan media sosial. Jadi jarang kita bertemu tatap muka, itu sangat jarang. Lewat kita semua sudah canggih, semuanya internet kita manfaatkan. Dan siapa saja di Pulau Wulung ini adalah tenaga pemasaran. Hanya mereka akan tergabung dalam satu grup. Tanggal berapa yang sudah terisi mereka semua akan tahu. Ya dari tanggal berapa yang kosong mereka semua akan tahu. Jadi kurang lebihnya di situ. Kalau ada kekurangannya Pak, saya yakin masih banyak, karena ini pemberdayaan warga masyarakat, keterlibatan seperti apa juga tidak bisa disaksikan di sini ya Pak, hanya memberikan lewat karena hanya lewat penyampaian. Nanti akan saya sampaikan PowerPoint yang pernah kita sampaikan dulu, isinya seperti yang ditanyakan Bapak. Ada suka duka, ada ada perjalanan waktunya berapa, nanti sudah tercover di sana. Saya kira itu Bapak, karena waktu mungkin. Saya mewakili, bukan mewakili, yang memberikan jawaban apabila kurang memuaskan, mohon dimaafkan. Bisa ditambah lewat Pak Aris, boleh lewat kontak WA saya juga, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 1, 2, 3. Administrasi publik. Jejak. Oke, tepuk tangan. Luar biasa. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat menikmati di Desa Wisata Pulau Wulung. Monggo. Terima kasih kami dari kelompok Abakura. Teman-teman sudah siap semuanya? Oke. Kami dari kelompok Abakura. Abakura ada bakat kurang ragam.
kami paling hebat. Abakura. Terima kasih. Janji 91. Siapa kita? Salam lembek. Siapa kita? Salam lembek. Siapa kita? Salam lembek. Ini adalah sebuah pulau. Pulaunya lokasinya ada di barat Indonesia. Pulau besar di Indonesia di bagian paling barat. Oke. Disusun. Diangkat. Iki piye Oke. Mas. Bocone saka kono, Mas. Kono mah wale. Ya. Oh ya, wong Arab ra apa-apa lah ya wis lah. Jawabannya apa? Pulau besar paling barat Sumatera. Kau nyusun urung wih? Urung toh. Oke, teman-teman kita cek di KBBI. Sumatera itu tulisannya pakai E. Sumatera. Ya. Ini pakai E, juga pakai E, tapi yang paling cepat adalah kelompok ungu. Ya. Oke ya. Oke, dah. Oke, silakan kembali lagi. Clue kedua. Ya. Ini merupakan sebuah senjata. Senjata asli dari Jepang. Oke. Lucu ini lucu ya. Permainannya luar biasa ya. Ini apa nih? Yang pink tulisannya Samuri gitu ya. Oke, ini gagal ya. Masih kesempatan hijau sama ungu ya. Kose pak ya. Yang bilang samurai pertama memang hijau gitu ya, tapi justrunya duluan ungu pak ya. Oke ya. Oke. Pak makanya aja selo-selo jadi kalau samurai krungu kabeh. Lah udah diturun ya. Oke. Diingat-ingat kita itu pegang huruf apa gitu ya Kak ya. Nah, clue selanjutnya untuk merebut poin ketiga. Ini merupakan sebuah benda yang sangat penting, ini wong administrasi kenal. Ya, penting. Biasanya kita bisa beli di kantor pos. Rangku. Untuk sebuah perjanjian. Matre. Oke. Ya, kayaknya pada nyerah ini permainan ini ya. Saya menjebak dengan kantor pos oleh do mikir perangko ora ono huruf P gitu ya. Oke ya. Yang benar adalah materai. Ya, hijau juga benar tapi yang nyusun paling cepat kelompok ungu gitu. Oke, berarti poinnya 3-0. Wes daripada rusuh dikumpulkan Kak ya. Berarti menang telak. Oke ya, tepuk tangan buat kita semua. Oke, teman-teman, permainannya adalah memanfaatkan stick ini untuk mengeluarkan bola. Satu bola saja. Oh, satu bola. Satu bola. Tidak boleh mengangkat ya. Nggak boleh mengangkat ini ya. Apanya? Lingkarannya. Oke, tapi manfaatkan sticknya. Gitu. Oke, kita mulai dari bawah dulu Kak.
mulai dari bawah dulu, silahkan di bawah dulu. Di bawah dulu. Di bawah dulu. Di bawah dulu. Wah, sangat centak kayak sing angel masuk kayak gampang. Oke. Apa mau jenengane kelompoknya aku lali. Abakura siap? Ya, 91. Salah lemek. Siap ya. Oke, hitungan ketiga saya kasih waktu 3 menit untuk menyelesaikannya. 1, 2, 3. Pilih satu. Jangan ribut. Diulangi dan permainan ini ngono kuwi baleni. Jangan tergoda teriakan kelompok lain. Ya. Pak, manfaatkan ada 2 stick, setiap orang itu dimanfaatkan. Rampung. Oke. 91 dengan pemimpin suami 1 ya. Sip. Tambah keperingat tak Mas? Oke. Konsentrasi semua. Itu dipakai boleh. Congkal dhuwur langsung ngumpul. Oke, tepuk tangan buat kita semua ya, luar biasa sekali. Luar biasa gitu ya, bisa menyelesaikan. Silahkan alatnya ditinggal situ aja, ditaruh di dalamnya, boleh.
kami dari AP Sore. Terima kasih, acara ini sangat membantu mempererat silaturahmi kami. Kami jadi tambah dekat. Semoga acara ini selalu diadakan oleh AP.